mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang didasari dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah firman Allah ini agar menjadi kekuatan pengarahan dalam hidup kami. Kami mau diarahkan dan dibimbing oleh firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita minggu ini ialah takabur. Arti takabur adalah merasa diri lebih mulia, merasa hebat, merasa pintar, angkuh, dan sombong. Kalau saya dan saudara ada prinsip ataupun gaya dan cara hidup semacam ini, kita adalah orang-orang yang takabur. Orang-orang yang merasa hebat, merasa pintar, dan merasa sombong di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, contoh orang takabur, anak buah kapal Titanic berkata, kapal ini tidak bisa Tuhan tenggelamkan, karena yang membuat adalah orang-orang yang beradab dan hebat. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, anak buah kapal atau orang kapal Titanic ini bersifat takabur, menyatakan Tuhan tidak mampu dan tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Pada tahun 1912 apa yang terjadi? Kapal Titanic tenggelam. Sebelum tenggelam, kapten kapal berkata kepada para penumpang harus pindah ke Skocie. Tetapi para penumpang tidak mau pindah karena mereka meyakini bahwa Tuhan tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Akhirnya kapal ini tenggelam dan 1.502 meninggal di dalam kapal ini. Ini menandakan orang yang takabur, menandakan Tuhan berkuasa dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saudara sekalian, kita diingatkan, kita diberitahu jangan menjadi orang takabur. Tuhan tidak suka dan tidak mau diolok-olok. Kapal ini tenggelam karena Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan segala-galanya. Ingat, pikiran kita terbatas, maka kita tidak mungkin dan tidak dapat mengerti hari esok kita. Apa yang akan terjadi hari esok kita. Oleh sebab itu, kita jangan mengandalkan pikiran kita. Yang kedua, akal kita terbatas. Maka kita terus-menerus harus belajar. Dan belajar dan belajar dan belajar. Sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita buat dalam kehidupan kita hari ke hari. Yang ketiga, kekuatan kita terbatas. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Karena firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak sekalian, kita sebagai ciptaan Tuhan harus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Semua kita adalah orang terbatas, kita serba terbatas. Kita tidak boleh takabur, tetapi kita harus terus-menerus setia kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah zaman sekarang, dunia ini masih ada orang yang sombong, orang yang takabur. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pelajaran bagi kita dari firman Allah ini, yang pertama, jangan sombong, jangan meremehkan Tuhan, jangan menganggap diri lebih besar, jangan merasa diri lebih hebat. Tuhan lebih hebat dari segala-galanya. Kita perlu memahami bahwa kesombongan dan takabur ini merupakan awal daripada kesalahan, merupakan awal daripada kehancuran kita.
Maka saya mengingatkan dan mengajak kita semua, jangan kita menjadi orang yang takabur. Tetapi apa yang kita buat? Kita buat harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus banyak waktu dengan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita memberikan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Apakah itu pikiran kita, hati kita, hidup kita, tenaga kita, uang kita, harta kita. Selagi kita ada kesempatan. Karena ada waktunya kita tidak dapat lagi berbuat sesuatu untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita dapat melewati hari ini, masuk hari ini, kita bisa bernapas karena anugerah Tuhan bagi kita. Karena Tuhan menolong kita, karena Tuhan telah menolong kita, dan Tuhan akan menolong kita. Biarlah firman Allah ini memberkati kita, mengingatkan kita hari ke hari, waktu demi waktu. Mari kita dekatkan diri dengan Tuhan, dekatkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita melayani Tuhan, dan kita memberikan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan selagi ada kesempatan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Kami, tolong kami semua, dan jadikan firman Allah ini bekal dalam kehidupan kami menatap hari esok. Kami tahu hidup kami hanya ditentukan oleh Tuhan, dan kami hidup karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mintakan berkat Tuhan menyertai dan menjadi bagian kami semua yang mendengarkan dan yang bersekutu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.